Satu pertanyaan sederhana, tapi sangat mendalam. Mengapa kita harus menolong orang susah, yang bahkan tidak mau bekerja dengan susah? Sekilas, pertanyaan ini terdengar kejam, tapi sesungguhnya inilah pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Dari sudut filsafat moral, pertanyaan ini menyerempet pada konflik antara keadilan dan belas kasih. Aristoteles pernah berkata bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang layak baginya. Jika seseorang tidak berusaha, apakah ia masih layak menerima pertolongan? Namun, di sisi lain, manusia bukan sekadar mesin usaha balasan. Kita punya martabat, bahkan ketika kita gagal, maka muncul dilema. Apakah menolong orang pasif berarti merusak keadilan, atau menolak menolong berarti merusak kemanusiaan? Dalam teologi, perdebatan ini lebih rumit lagi. Kitab suci banyak berbicara tentang menolong yang lemah, tetapi juga menegur yang malas. Di satu sisi, kasih adalah pusat iman. Di sisi lain, kasih tanpa hikmat berubah menjadi kebodohan spiritual. Yesus menolong orang yang tidak layak, tapi di Alkitab juga ada tertulis, barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Di sini kita melihat ketegangan suci. Kasih menuntun kita memberi, hikmat menuntun kita membedakan. Maka teologi bertanya, apakah kita menolong karena belas kasihan, atau karena rasa bersalah yang salah arah? Masalah ini berkaitan dengan learned helplessness. Pertolongan yang salah dapat menciptakan ketergantungan, dan ketergantungan yang dibiarkan tumbuh akhirnya mematikan kemandirian. Psikologi mengingatkan kita bahwa niat baik yang salah bentuk bisa menghasilkan kerusakan yang diam-diam. Pertanyaannya menjadi, apakah kita menolong orang itu, atau justru membunuh kemampuannya untuk berdiri sendiri? Hingga pada akhirnya, tidak ada jawaban sederhana. Menolong orang yang tidak mau berusaha mungkin terasa tidak adil. Membiarkan orang tenggelam dalam kelemahan itu tidak baik. Maka pertanyaannya bukan lagi, haruskah kita menolong? Tetapi, dengan cara seperti apa kita menolong agar ia kembali menemukan martabatnya? Karena menolong bukan sekadar memberi. Menolong adalah memulihkan manusia tanpa menghapus tanggung jawabnya. Dan mungkin di antara dua ekstrem antara kerasnya keadilan dan lembutnya belas kasih, disitulah kebijaksanaan sejati tinggal. Pendapat kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya.